Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ratu Amelia dengan NIM 21231044. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator dan juga teman saya akan menjelaskan tentang PPT biologi yang telah kami buat mengenai materi metabolisme. Sebelum itu, saya akan menyebutkan nama dari anggota kelompok saya, yaitu materi ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan 1. Deviana Ramadhani dengan NIM 21231045, dan yang kedua yaitu Muhafiza dengan NIM 21231134, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Zahra Ratu Amelia dengan NIM 21231044 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu metabolisme atau pengertian dari metabolisme ini. Baiklah, saya Zahra Ratu Amelia dengan NIM 21231044 akan menjelaskan materi metabolisme yang pertama, yaitu A. Pengertian dari metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole atau dalam bahasa Yunani yang berarti berubah. Segala proses reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup bersel satu sampai yang paling kompleks yaitu manusia untuk mendapat, mengubah, dan memakai senyawa kimia di sekitar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, adapun fungsi dari metabolisme beserta tujuannya. Yang B yaitu fungsi dari metabolisme. Fungsi dari metabolisme yaitu mendapatkan tenaga kimia dari pemecahan nutrien dari sekitar atau dari sinar matahari yang diserapnya. Yang kedua, mengubah molekul nutrien menjadi senyawa dasar atau prekursor untuk pembentukan makromolekul. Yang ketiga, menyusun senyawa dasar menjadi protein, asam nukleat, lipid, dan polisakarida. Selanjutnya yang C, tujuan dari metabolisme. Yang pertama yaitu konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang, serta mempertahankan strukturnya dan merespons lingkungan. Selanjutnya D, yaitu berdasarkan tujuan tadi, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar, contoh seperti peristiwa fotosintesis dan kemosintesis. Yang kedua, adanya katabolisme, yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi, contoh respirasi sel dan fermentasi. Serta teman-teman, di sini dilengkapkan dengan adanya siklus atau peta konsep dari metabolisme ini. Metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini memerlukan energi, sedangkan katabolisme ini melepaskan energi. Anabolisme terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Proses respirasi sendiri yaitu adanya glikolisis, Daur-Krebs, serta transport elektron. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Ramadhani dengan NIM 21231054. Baiklah, langsung ke inti materi. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makanan. Tumbuhan memerlukan zat anorganik, sedangkan hewan memerlukan zat organik untuk makanan. 2. Metabolisme. Pada reaksi metabolisme, makanan yang dicerna akan dipecah menjadi berbagai macam senyawa kimia dan energi. 3. Memerlukan adaptasi. Merupakan penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. 4.
tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi dewasa. 5. Berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin aseksual dan secara tak kawin asekmal. 6. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa pada manusia, keringat dan urin. Zat sisa pada tumbuhan berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan tetesan air melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. 2. Mekanisme fotosintesis sebagai salah satu proses anabolisme. Pada proses pembentukannya membutuhkan energi bebas, yaitu energi dari matahari, sehingga disebut sebagai reaksi endogonik. Dapat dikatakan secara singkat bahwa anabolisme ini merupakan kebalikan dari proses katabolisme. Berdasarkan tahapannya, tahapan anabolisme terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu fiksasi, merupakan tahapan pengikatan CO2 yang dilakukan oleh ribulosa fosfat yang diubah menjadi 3 fosfogliserat, di mana pada perubahannya reaksi tersebut dikatalis oleh RUBP karboksilase. Reduksi merupakan tahapan yang menggunakan ATP untuk mereduksi PGA untuk menghasilkan bifosfogliserat, di mana PAGP ini nantinya akan menerima ion hidrogen serta elektron yang berasal dari NADPH2 dan akan membentuk gliseraldehid 3-fosfat. Sintesis. Tahap ketiga adalah sintesis, yaitu dengan mensintesis setiap 10 PGAL menjadi RUBP dan 2 PGAL yang akan berkondensasi menjadi glukosa. Anabolisme terjadi pada proses fotosintesis. Proses fotosintesis dapat terjadi apabila tumbuhan tersebut memiliki klorofil atau pigmen hijau. Selanjutnya, bagian-bagian klorofil. 1. Grana ialah sehubung tangkai penghubung tilakoid. 2. Tilakoid ialah struktur cangkram bertumpuk-tumpuk yang terbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas yang berfungsi menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. 3. Stroma ialah struktur kosong di dalam kloroplas, merupakan tempat glukosa terbentuk dari CO2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafiza, NIM 21231134. Langsung pada inti materi, contoh peristiwa anabolisme. Ada dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Pada fotosintesis merubah energi cahaya menjadi energi kimia. Seperti yang terlihat pada gambar reaksi fotosintesis, ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, atau disebut juga dengan daur Kelvin. Pada reaksi terang, adanya cyclic electron flow dan non-cyclic electron flow. Pada reaksi terang menghasilkan energi dari energi matahari dalam bentuk ATP dan NADPH. Sedangkan pada reaksi gelap atau daur Kelvin menggunakan energi ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk membentuk glukosa. Lanjut, kemosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat menggunakan energi kimia atau sintesa senyawa organik dari reaksi kimia senyawa anorganik. Biasanya terjadi pada bakteri tertentu yang tidak berklorofil. Contoh pada bakteri nitrifikasi yang menfiksasi nitrogen di atmosfer. Seperti yang terlihat pada gambar, pola umum reaksi kemosintesis, yang mana senyawa anorganik berikatan dengan oksigen, lalu menghasilkan energi dan hasil samping anorganik. Kemudian energi nantinya akan berikatan dengan H2O yang menghasilkan oksigen dan hidrogen. Hidrogen nantinya akan berikatan dengan CO2 dan menghasilkan karbohidrat. Yang ketiga, mekanisme respirasi seluler sebagai salah satu proses katabolisme. Respirasi seluler
adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Respirasi seluler dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob, merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Tahapan respirasi aerob ini ada 4. Yang pertama, glikosis. Glikosis ini terjadi pada sitosol di dalam sitoplasma, merubah molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Dan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Terjadi di matrik mitokondria, menghasilkan 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH, serta menghasilkan 2 asetil CoA atau C2. Yang ketiga, siklus Krebs. Biasanya terjadi pada matrik mitokondria, merubah derivat pirufat atau asetil CoA menjadi CO2. Yang keempat, transport elektron dan oksidasi fosforilasi. Terjadi pada membran mitokondria yang mana NADH dan FADH mengantarkan elektron ke sistem transport elektron yang digunakan dalam pembentukan dari ion hidrogen dan oksigen. Seluruh energi yang dilepas selama tahap transport elektron digunakan untuk sintesa ATP melalui oksidasi fosforilasi. Sekitar 38 ATP dibentuk dari setiap molekul glukosa. Nah, seperti pada skema respirasi aerob, di mana nantinya pada tahap glikosis, glukosa diubah menjadi asam pirufat, kemudian menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Lalu pada dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A, yang nantinya menghasilkan 2 NADH dan tidak menghasilkan ATP. Begitu juga pada siklus Krebs, nantinya akan menghasilkan NADH, 2 FADH, 2 dan 2 ATP. Nah, selanjutnya rantai transportasi elektron respirasi ini didapatkan dari hasil ketiga tahapan glikosis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Yang kedua yaitu respirasi anaerob, merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan O2, contoh pada proses fermentasi. Reaksi fermentasi itu glukosa menjadi 2 asam pirufat, kemudian menjadi 2 fosfoenol, dan 2 asam laktat. Untuk lebih rincinya dapat Anda lihat pada situs-situs web lainnya. Dan yang terakhir yaitu peran metabolisme dalam mendukung fungsi kehidupan. Metabolisme merupakan atau berperan mengubah zat-zat makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi senyawa yang diperlukan untuk proses kehidupan, seperti sumber energi atau ATP. Energi antara lain berguna untuk aktivitas otot, sekresi kelenjar, memelihara membran potensial sel saraf dan sel otot, sintesis substansi sel. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah video presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.